Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rahmah dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2016. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Lutfi M. Diomed selaku Ketua Sidang pada hari ini, juga kepada Dr. Andes Firman M. Diomed dan Dr. Andan Rumasari Sartono M. Diomed selaku dosen pembimbing saya, serta kepada Dr. Diana Vikanti Sigit MSc dan Dr. Rizal Hendirisanto MPD selaku dosen penguji saya pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah bersedia untuk menyempatkan waktu untuk hadir dalam sidang skripsi saya hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan DSM Sirkulatoria atau Digital Flipbook Terintegrasi Mindmap pada materi sistem sirkulasi. Latar belakang penelitian ini yaitu pentingnya pemilihan dan penggunaan media pembelajaran dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran, terutama pada mata pelajaran yang dianggap sulit seperti biologi. Biologi dianggap sulit karena memuat konsep yang kompleks, cakupan materi yang luas, objek kajian yang tidak dapat diamati secara langsung, serta susunan pembelajaran yang masih membosankan dan bersifat pada guru. Salah satu materi biologi yang dianggap sulit adalah materi sistem sirkulasi. Materi tersebut merupakan materi yang penting karena dapat memberikan pengetahuan dasar yang menentukan pemahaman peserta didik pada konsep sistem biologis lainnya seperti sistem respirasi, sistem pencernaan, dan sistem imun. Akan tetapi masih banyak ditemukan miskonsepsi peserta didik terhadap materi tersebut. Diperlukan penggunaan kombinasi mindmap dan multimedia dalam media pembelajaran yang dapat membantu untuk memperjelas konsep, memudahkan dalam mengingat materi, serta mengatasi perbedaan gaya belajar peserta didik. Oleh karena itu, dilakukan pengembangan media pembelajaran DSM Sirkulatoria atau Digital Flipbook Terintegrasi Mindmap yang memiliki berbagai fitur, memiliki tampilan visual yang menarik, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun, serta tidak memerlukan koneksi internet. Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran DSM Sirkulatoria pada materi sistem sirkulasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan media pembelajaran DSM Sirkulatoria pada materi sistem sirkulasi. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, serta dapat memberikan informasi tambahan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dan pengembangan atau research and development. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh pendidik sebagai variasi media pembelajaran yang dapat membantu memudahkan dalam menjelaskan materi sistem sirkulasi dan membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pustaka dalam penelitian ini meliputi penelitian dan pengembangan atau research and development, DSM Sirkulatoria atau Digital Flipbook Terintegrasi Mindmap dan multimedia, serta sistem sirkulasi. Berikut ini adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penggunaan flipbook mampu meningkatkan pemahaman konsep dan antusias peserta didik. Penggunaan mindmap sebagai alat visualisasi juga mampu memberikan pengaruh positif dan membantu dalam menyimpan informasi. Konten multimedia dalam media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi, minat, dan aktivitas belajar peserta didik. Kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu penggunaan media yang tepat dibutuhkan untuk membantu memahami materi yang sulit seperti materi sistem sirkulasi yang ditandai dengan banyaknya miskonsepsi peserta didik terhadap materi ini. Dibutuhkan media pembelajaran yang menarik dan memuat mindmap yang dapat membantu untuk memperjelas konsep dan juga membantu dalam mengingat materi. Dibutuhkan pula penggunaan multimedia yang berfungsi sebagai ilustrasi untuk menggambarkan konsep materi secara jelas dan juga untuk merepresentasikan objek kajian biologi yang tidak dapat diamati secara langsung. Maka dilakukan pengembangan DSM Sirkulatoria yang memuat konten multimedia interaktif yang diharapkan mampu menghadirkan media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda, sehingga mampu digunakan untuk membantu dalam memahami materi sistem sirkulasi. Metode penelitian, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan media pembelajaran DSM Sirkulatoria pada materi sistem sirkulasi yang layak dan tervalidasi oleh para ahli. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Cibinong pada bulan Januari tahun 2021
dengan karakteristik produk yang dikembangkan, yaitu berupa media pembelajaran digital berorientasi landscape dalam format TXT yang dapat diakses melalui perangkat komputer atau laptop tanpa memerlukan koneksi internet. Media ini memuat konten multimedia interaktif dan juga diintegrasikan dengan penggunaan magnet sebagai visualisasi dan juga tombol akses cepat. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan atau research and development yang mengacu pada model pengembangan Box and Goal yang terdiri atas 10 tahap. Dalam penelitian ini dilaksanakan sampai tahap ke-9, yaitu tahap revisi produk akhir. Instrumen dalam penelitian ini meliputi instrumen analisis kebutuhan peserta didik dan guru biologi, instrumen uji kelayakan oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa, serta instrumen uji coba produk oleh peserta didik dan guru biologi. Penilaian uji kelayakan dan uji coba produk oleh para ahli, guru biologi, dan peserta didik yang berupa penilaian kualitatif perlu diubah menjadi penilaian kuantitatif berdasarkan skala penilaian kelayakan dengan skor 4-3-2-1. Selanjutnya dilakukan pengubahan skor tersebut ke dalam bentuk persentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Persentase skor yang diperoleh akan menunjukkan kriteria kelayakan produk yang dikembangkan. Hasil penelitian dan pembahasan, tahap pertama dilakukan penelitian dan pengumpulan informasi melalui kegiatan analisis kebutuhan atau need assessment. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat beberapa kendala peserta didik dalam memahami biologi, antara lain yaitu cakupan materi yang luas dan kompleks. Untuk mengatasi kendala tersebut, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh peserta didik, antara lain menyaksikan video pembelajaran, membuat rangkuman pelajaran, serta membaca materi dari sumber yang lainnya. Untuk membantu dalam memahami materi biologi, peserta didik memerlukan media pembelajaran dengan karakteristik antara lain memuat video, memuat rangkuman materi, memiliki tampilan visual yang menarik, dan juga dilengkapi dengan peta pikiran atau mind map. Maka dibutuhkan media pembelajaran yang memuat mind map dan konten multimedia interaktif yang berfungsi untuk memudahkan dalam mengingat serta memahami materi dan juga memperjelas konsep. Selanjutnya dilaksanakan tahap perencanaan yang meliputi kegiatan analisis materi. Berdasarkan analisis materi, topik sistem sirkulasi yang akan dimuat dalam DSM Sirkulatoria meliputi sistem peredaran darah, sistem limfa, gangguan, dan juga teknologi sistem sirkulasi. Selanjutnya dilakukan penyusunan storyboard yang berisi tata letak atau layout, desain tampilan, variasi menu, dan juga penjabaran mengenai elemen-elemen dalam DSM Sirkulatoria. Selanjutnya dilakukan pengembangan produk awal. DSM Sirkulatoria memuat daftar isi dan juga menu utama, di mana menu utama ini berfungsi sebagai tombol akses cepat untuk memudahkan peserta didik dalam membalik halaman buku, sehingga tidak perlu membalik halaman satu persatu. Media ini juga memuat konten multimedia interaktif yang sebagian besar memanfaatkan fitur pop-up serta diintegrasikan dengan penggunaan mind map yang berfungsi sebagai tombol akses cepat dan juga sebagai visualisasi konsep materi secara umum. Di bagian akhir media pembelajaran ini terdapat quiz interaktif yang berisi soal pilihan ganda yang secara otomatis dapat menunjukkan jawaban benar dan salah serta nilai akhir dalam bentuk persentase. Berdasarkan uji kelayakan produk oleh ahli materi, diperoleh persentase skor sebesar 89,47%, oleh ahli media sebesar 88,30%, dan oleh ahli bahasa sebesar 92,90%. Ketiganya menunjukkan bahwa DSM Sirkulatoria yang telah dikembangkan termasuk dalam kategori sangat layak. Selanjutnya dilakukan uji coba produk kepada guru biologi, peserta didik, kelompok kecil, dan peserta didik kelompok besar. Berdasarkan uji coba produk oleh guru biologi, diperoleh persentase skor sebesar 93,75%, oleh peserta didik kelompok kecil sebesar 93,96%, dan oleh peserta didik kelompok besar sebesar 88,04%. Ketiganya menunjukkan bahwa DSM Sirkulatoria termasuk dalam kategori sangat layak. Berdasarkan keseluruhan penilaian uji kelayakan DSM Sirkulatoria,
diperoleh rata-rata persentase skor sebesar 91,07%, yang menunjukkan bahwa media pembelajaran DFM Kalkulatoria yang telah dikembangkan termasuk dalam kategori sangat layak. Tahap terakhir yaitu revisi produk meliputi penambahan media pendukung, pengubahan jenis media pendukung, pengecilan ukuran tombol pop-up, dan pengubahan cara penulisan atau pencantuman sumber gambar. Pembahasan media pembelajaran digital dengan tampilan visual yang menarik dapat meningkatkan minat serta motivasi belajar peserta didik. Penggunaan mind map sebagai alat visualisasi dan juga tombol akses cepat dapat membantu dalam mengingat serta menciptakan pengalaman belajar yang aktif oleh peserta didik. Penggunaan media eh, Penggunaan beragam media atau multimedia dapat menyajikan ilustrasi dan visualisasi konsep yang jelas, sehingga mampu mengurangi miskonsepsi serta menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Konten multimedia yang disajikan secara interaktif dengan memanfaatkan fitur pop-up ini dapat membantu menghilangkan kejenuhan serta meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Maka pengembangan DSM Circulatoria dapat menjadi variasi media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Simpulan penelitian ini yaitu DSM Circulatoria berhasil dikembangkan dan memperoleh penilaian dengan kriteria kelayakan yaitu sangat layak. Implikasi penelitian ini yaitu DSM Circulatoria dapat digunakan sebagai media pembelajaran baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, serta diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan minat serta memudahkan dalam memahami materi sistem sirkulasi. Caranya yaitu dilakukan pengembangan digital textbook terintegrasi mind map pada materi biologi lainnya, serta dilakukan peningkatan dalam kemudahan pengaksesan sehingga media pembelajaran ini juga dapat diakses melalui perangkat smartphone. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.